Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses buat kita semua. Video tutorial kali ini lanjutan daripada fungsi if yang kemarin. Jadi fungsi if ini akan kita padukan dengan beberapa kategori ataupun beberapa predikat ya. Di sini ada daftar nilai predikat siswa di terdepan. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, di sini ada total nilai. Kalau dilihat dari ketentuan soal, di sini carilah total nilai dan rata-rata nilai berdasarkan rumus sum, kemudian dan average. Nah, ini total nilai, ini rata-rata nilai. Oke, kita mulai ya. Kalau sum, biasanya kan kita menghitung atau menjumlahkan dia berdasarkan kolom. Nah, ini berdasarkan baris. Yang pertama, nama si Pandri. Nama si Pandri kita totalkan dari mulai nilainya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, dan kimia. Nah, sini sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita sorot, kita blok sampai nilai kimia, baru di enter. Nah, sini 370, sama juga dengan yang ini, sama dengan saya ulangin sum, buka kurung, blok nilainya. Oke, udah enter. Nah, itu contohnya. Selanjutnya kita ada mencari nilai rata-rata. Ini sama dengan average, buka kurung, kemudian kita blok nilai matematikanya sampai nilai kimia. Nah, ini per baris ya, nama si Pandri tadi ini. Nah, kemudian nanti masuk di si Juliet Rosa, kemudian enter. Nah, hasilnya 74 dan selanjutnya sama dengan average, saya ulangi, buka kurung, ini masuk ke sini Juliet Rosa sampai nilai kimia, matematika sampai nilai kimia, kemudian kita enter. Hasilnya 71. Nah, sekarang kita masuk ke dalam PH. PH itu apa? PH itu predikat huruf. Gunakan fungsi if berulang. Oke, kita mulai. Jika nilai lebih kecil sama dengan 50, maka predikat sama dengan E. Ini langsung aja kita buat sama dengan, maaf ya, ini kita ulangin, ini kita buat rata kiri aja. Rata kiri, dah. Kita ulangi, sama dengan if, buka kurung. Nah, yang diambil jika nilai itu nilainya nilai rata-rata. Ini kita ambil nilai rata-rata ya, karena nilai rata-rata langsung udah dirata-ratakan menjadi atau dibulatkan, dibagi menjadi sekian banyak berapa jumlahnya. Jadi nilai rata-rata sama dengan if, buka kurung, diklik nilai rata-rata tadi, kemudian ini lebih kecil sama dengan 50, lebih kecil sama dengan 50, maka predikatnya E. Kalau dia huruf, kita tambahkan kutip 2 E. Ingat ya, tambahkan kutip 2, bukan kutip 1-2 kali, tapi kutip 2. Nah, selanjutnya if, if, buka kurung, klik lagi nilai rata-ratanya. Ini lebih kecil sama dengan 60, sama dengan 60. Maka predikatnya apa? Predikatnya huruf D. If, buka kurung, ini nilainya di bawah 70, klik lagi, lebih kecil sama dengan 70, maka kutip 2 C, if, buka kurung, klik lagi nilai rata-ratanya berapa? 80, lebih kecil sama dengan 80, maka predikatnya apa? Maka predikatnya B, kutip 2 B, kutip 2, if, buka kurung, sorot lagi nilainya lebih besar sama dengan 80. Maaf ya, itu ada tanda lebih besar ya, nggak ada sama dengan 80, maka dia A. Jika tidak termasuk dalam nilai ini semua atau kesalahan ketik, maka dia masuk 0. Kemudian kita kasih tutup kurung sebanyak if-nya. Berapa kali if-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Kita kasih tutup kurungnya 5 kali. 4, 5. Kemudian kita enter. Hasilnya nilainya dapat nilai B. Oke, kalau sudah dapat dan sudah paham, coba kita kopikan. Nah, ini ada E. Kenapa? Karena nilai ini belum terisi. Oke, kita isi dulu. Nah, kita isi di sampingnya. Nah, ini juga kita isi seperti itu. Nah, kita buktikan ya.
Jika rumus yang kita buat tadi benar, maka dia akan mengikuti sesuai nilai atau sesuai dengan rumus yang kita kerjakan. Contoh, 74, nilainya B. Benar nggak 74? Benar, karena di bawah 80. Masuk 71, masuk ke B. Benar. 69, nilainya C. Benar nggak? Nah, benar, ini di bawah 70, jadi dapatnya C. Nah, ini udah benar semua. 87, berarti di atas 80, maka nilainya A. Dan seterusnya. Ya, ini udah selesai. Nanti kamu bisa ganti jenis garisnya. Nah, kalau mau dipercantik dikasih warna lagi backgroundnya, selnya. Ini kita kasih warna tengah. Oke. Nah, seperti itu jadinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kategori predikat, atau mau saya ulangi kembali pH-nya boleh. Di sini letakkan kursornya, sama dengan if buka kurung, sorot nilai rata-ratanya. Kita perhatikan di sini nilai lebih kecil sama dengan 50, maka predikatnya E. Jika if buka kurung nilainya nilai rata-ratanya lebih kecil sama dengan 60, maka koma atau titik koma yang bagi titik koma, kemudian kutip 2 D. Lanjutkan terus, if jika nilai rata-rata lebih kecil sama dengan 70, maka dia C. If jika nilai rata-rata di bawah sama dengan 80, maka dia B. If nilai lebih kecil sama dengan lebih besar 80, maka dia A. Selanjutnya 0 buat tutup kurung sebanyak if ada 5 kali, kemudian enter. Kasihnya seperti ini. Saya anggap sudah paham ya. Nih semua sudah sesuai ya, udah benar, tinggal enter. Nah, selanjutnya kita mencari kategori predikat. Ini saya geser dulu. Bedanya di sini dia mengambil daripada kriterianya, kita ngambil yang pH ya, selnya itu yang PA, yang PH ya, predikat huruf, bukan PA, PH, predikat huruf ya. Kita ulangin atau kita kerjakan. If sama dengan if buka kurung, ini logical testnya apa? PH sama dengan, karena dia tidak ada lebih besar atau lebih kecil, atau tidak ada angka di situ, tapi huruf. Jadi kita gunakan sama dengan langsung. Kutip 2, kalau predikat hurufnya dia E, maka jawabannya adalah koma, kurang memuaskan, kurang memuaskan, kurang memuaskan. Kutip 2 langsung, itu jawaban yang pertama. Selanjutnya koma, if buka kurung, predikat hurufnya diklik sama dengan dia ini D ya, ini D, maka jawabannya cukup. Jika buka kurung predikatnya sama dengan C, maka dia cukup baik. Jika predikatnya sama dengan B, maka dia baik. Jika dia predikatnya sama dengan A, maka dia sangat memuaskan. Dah. Kemudian kasih jawaban terakhir 0 buat, mana tahu di situ ada kesalahan ketik atau kesalahan rumus. Kemudian kasih tutup kurung sebanyak if 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4 5 kemudian enter. Maka hasilnya dia baik. Jadi jika dia B, maka dia harusnya jawabannya dia baik. Kalau sudah paham bisa dikopikan, tapi kalau belum paham kita ulangi sekali lagi. Sama dengan if buka kurung predikatnya sama dengan E, maka dia kurang memuaskan.
if buka kurung sama dengan D, maka dia cukup. If buka kurung selnya pH-nya sama dengan C, maka dia cukup. If buka kurung pH-nya sama dengan B, maka titik 2B, maka dia cukup baik. Maka dia sangat baik. C tadi cukup baik. Ini salah ya, cukup baik, cukup baik. Koma if buka kurung sama dengan B, maka dia baik. If buka kurung sama dengan A, maka dia sangat baik. Kemudian sangat memuaskan. B sangat baik. Maaf ya, B tadi jawabannya sangat baik. Sangat baik. Kemudian if buka kurung pH-nya disorot sama dengan A, maka dia sangat memuaskan. Baru koma, kasih 0 sekali untuk jawaban, mana tahu ada kesalahan ketik. Tutup kurung sebanyak if-nya ada 5 kali, kemudian enter. Nah, itu hasilnya sangat baik. Kenapa di sini sangat baik, di sini baik? Pasti ada kesalahan. Nah, ini baik. Kalau dia B, baik. Kalau dia B, di sini sangat baik. Berarti ada kesalahan. Kita cek satu-satu. Nah, ini B jawabannya sangat baik. Ini A sangat memuaskan. Oke. B ini baik. Nah, ini kekurangannya apa? Tambahin sangat baik biar sesuai sama soal di sini. Jadi jawabannya itu sangat baik. Nah, seperti itu ya. Kalau udah selesai, boleh sih dikopikan langsung, nggak apa-apa. Kalau udah paham, mudah-mudahan tidak ada yang salah. Nah, D jawabannya cukup, B sangat baik, C cukup baik, A sangat memuaskan. Selesai kolom ini. Sekarang masuk ke keterangan. Keterangan nih, saya kecilkan tampilannya. Yang pertama, jika nilai ini keterangan dicari dengan fungsi if dan n. Jika nilai matematika lebih besar sama dengan 60, nilai bahasa Indonesia lebih besar sama dengan 65 dan seterusnya, maka dia dinyatakan lulus. Jika tidak memenuhi syarat di atas, maka dia remedial. Oke, kita masuk ke rumus. Buat ya. Saya tadi pakai fungsi if dan n. Kita gunakan sama dengan if buka kurung n. Maaf, ini saya buat rata kiri dulu biar gampang nanti kita kerjakan. Sama dengan if buka kurung n buka kurung, kliklah yang namanya nilai matematika, karena permintaan nilainya ini nilai matematika pertama. Jadi nilai matematikanya diklik. Selanjutnya lebih besar sama dengan 60. Lebih besar sama dengan 60. Ini perhatikan ya. Atau di sini kita balikkan pun isinya sama. Koma, lanjut lagi nilai apa? Nilai bahasa Indonesia. Dikliklah nilai bahasa Indonesianya. Lebih besar sama dengan berapa ini? 65. Maka ya ini udah pas, langsung aja nilai bahasa Inggris, kita klik nilai bahasa Inggrisnya. Lebih besar sama dengan 65. Kemudian nilai fisikanya lanjut. Lebih besar sama dengan 63. Selanjutnya nilai kimia 60 ya, nilai kimia lebih besar sama dengan 60. Dah,
Karena tadi pakai fungsi n, maka di sini harus dikasih tutup kurung sekali. Tutup kurung. Koma. Lulus. Kalau tidak, maka dia remedial. Tutup kurung satu kali, enter. Hasilnya remedial. Pak, tapi dia di sini kategori predikatnya sangat baik. Nilai pH-nya predikat hurufnya B. Nilai rata-ratanya 74. Kenapa dia remedial? Kita cek nilai mana yang dia tidak memenuhi syarat. Pertama, nilai matematika permintaannya di atas 60. Oke, dia lolos. Bahasa Indonesia nilainya 65 ke atas, dia 87. Bahasa Inggris permintaannya 65, di sini 75. Oke, lolos. Nilai fisika 63, nilai dia 70 si Pandri, lolos. Dan nilai kimia lebih besar sama dengan 60 ke atas, sementara kimia dia 53. Makanya dia harus remedial. Remedial yang mana? Remedial yang bagian kimia. Seperti itu. Paham ya? Paham? Oke, kita lanjut ya. Ini yang pertama tadi contoh. Saya kasih contoh sekali lagi. Sama dengan if buka kurung n buka kurung. Maaf, saya rata kirikan dulu. Oke, sama dengan if buka kurung n buka kurung. Nilai matematika lebih besar sama dengan 60, maka nilai bahasa Indonesia lebih besar sama dengan 65, maka nilai bahasa Inggris lebih besar sama dengan 65 juga, nilai fisika lebih besar sama dengan 63, dan nilai kimia lebih besar sama dengan 60, tutup kurung sekali, maka dia dinyatakan maka dia dinyatakan lulus. Jika tidak, maka dia remedial. Tutup kurung satu kali, enter. Yes kan? Di sini ada kesalahan di mana? Kita lihat. Oke dulu biar kelihatan. Nah, tidak ada. Yes, no, berarti tidak ada kesalahan. Tinggal yes kan aja. Nah, jawabannya lulus karena dia semua nilainya termasuk dalam kriteria. Nah, ini 64. Permintaan dia kan tadi di atas 60, sementara ini 64 nilainya. Oke, udah masuk. Tinggal dikopikan saja. Nah, seperti itu. Nah, udah jadi. Kelihatan yang remedial yang lulus. Bisa dicek satu-satu nanti, ya. Selanjutnya, di sini ada soal mengenai daftar harga barang PT Radi Kencana. Oke, kita geser ke samping sebelahnya. Nah, yang ini. Ketentuan soalnya seperti ini. Nah, 5.000 ya. Harga setiap barang ini harganya 5.000, diratakan. Namanya juga serba 5.000 kan. Jadi 5.000 semuanya. Kwitansi jumlahnya 25, pena 30, spidol 25, buku 50 dan seterusnya sampai step 15. Tapi harganya 5.000, disamakan semua. Nah, sekarang kita cari perhitungannya. Mencari harga bayar sama dengan harga kali jumlah kurang diskon. Harga kali jumlah kurang diskon. Diskon dari mana? Diskonnya dari dengan syarat diskon seperti ini. Jadi pertama mencari harga bayar dulu sama dengan harga dikali jumlah. Oke, kita mulai masuk ke rumus. Di sini. Nah, sama dengan dia awalnya ini harga dikali jumlah. Berarti harganya yang ini 5.000 dikali jumlah. Ya, baru dikurang diskon. Syarat diskon jika, berarti kurang if. Ada jikanya di situ. Buka kurung. Ini buat angka 5.000-nya jangan lupa nanti RP-nya pakai accounting ya, jangan buat RP manual karena dia di luar table nanti. Nah, dah. Kemudian if buka kurung
Harga bayar yang mana? Harga bayar yaitu harga dikali jumlah. Itulah harga bayar. Baru lebih besar sama dengan 75.000. Maka diskonnya berapa? Diskonnya 10%. 10% dikali harga dikali jumlah, koma, jika tidak langsung aja jawabannya ini ya, langsung aja. Kalau di bawah 75.000 ini jawabannya 10%. Kalau tidak langsung aja dikalikan 5% karena udah otomatis yang lainnya itu di bawah 75.000. Jadi buat aja 5% dikali harga kali jumlah, tutup kurung, enter. Yes kan, dapatnya 112.500. Tinggal kita kopikan ke bawah. Bener tidak? Value. Kenapa hasilnya value? Biasanya kita mengopikan tadi di kolom sebelah sini langsung terjawab. Ini hasilnya value karena yang kita sorot ataupun yang kita jadikan perkalian atau perhitungan di luar daripada tabel, tidak berurutan dalam tabel seperti yang ada di kolom-kolom sebelahnya. Kalau 5.000 nya saya letakkan di sini di kolom Q dan jawab harga bayar di kolom R, mungkin bisa terjawab. Nah, bagaimana cara menjawab ini? Apabila ini udah benar, kamu bisa klik 2 kali ya. Kamu bisa klik 2 kali. Kemudian kita kasih yang Q2, tempat saya Q2, kalau tempat kamu saya kurang tahu. Yang pasti yang 5.000 ini kamu kasih F4 1 kali. Tombol F4 ya, F4 1 kali biar dia tanda $Q $2. Di sini lagi F4 1 kali, di sini juga lagi F4 1 kali, di sini lagi F4 1 kali. Jangan kelebihan. Contoh ini kelebihan. Kelebihan. Jadi dolarnya nggak seperti yang di atas. Klik, tekan aja lagi tombol F4 nya biar normal lagi. Q2 nya baru tekan lagi. Nah ya, jadi kalau ditekan sekali 2 kali, beda-beda dia absolutnya. Pertama ini absolut mutlak, ini absolut berdasarkan kolom, yang ini berdasarkan baris, dan ini yang normal. Tekan F4 1 kali absolut mutlak, enter. Selanjutnya bisa kita kopikan. Nah, dapat tuh semua ya. Nah, udah dapat semua. Oke, mungkin tutorialnya sudah sampai sini nih. Jumlah total bayar tertinggi terendah rata-rata jumlah barang harap diisi di kolom ini aja. Yang ini juga, yang ini. Nah, yang ini di kolom sini ya. Jumlah nilai tertinggi, nilai terendah, ini isi nilai yang ini aja, nilai rata-rata ya, nilai rata-rata ini. Nah, jumlah nilai yang lulus ini kemarin pakai sum if, nilai remedial pakai sum if. Coba bisa dikerjakan. Nah, ini pakai count, saya rasa udah bisa ya. Oke, mungkin tutorial kali ini sampai di sini. Kerjakan, semoga semua bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.